Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 159 bagian ke-14. Petrus. Bagaimana pula keterangan Petrus? Cerita yang dibawakan Petrus sebagai Rasul dari Al-Masih berbeda sekali dengan Matius. Lihat kisah perbuatan Rasul-Rasul pasal 1 ayat 16 sampai 19. Pasal 16, hai tuan-tuan dan saudara-saudara sekalian, bahwa tak dapat tidak nas Alkitab itu akan disampaikan, seperti yang dikatakan terlebih dahulu oleh Ruhul Kudus dengan lidah Daud tentang Yudas, yang jadi pemimpin segala orang yang menangkap Yesus itu. Pasal 17, karena dahulu Yudas telah dihisabkan kepada bilangan kita dan beroleh sama jawatan ini. 18. Adapun orang ini memperoleh sepidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu jatuh terjerumus serta terbelah dua, sehingga terburai isi perutnya. Pasal 19. Maka maklumkanlah hal itu kepada seisi Yerusalem, sehingga tanah itu dinamai dengan bahasanya sendiri, Hakaldama, artinya tanah darah. Lihatlah perbedaan yang menyolok itu. Matius mengatakan Yudas mati menggantung diri. Petrus mengatakan dia mati terjerumus di tanah yang telah dibelinya dengan upah menyerahkan Yesus. Terbelah dua badannya sehingga terburai isi perutnya. Matius mengatakan bahwa uang 30 keping perak dicampakkan atau dibuangkan oleh Yudas ke dalam bait Allah, ke dalam Baitul Maqdis, sebab imam-imam tidak mau menerima. Setelah uang itu tercampak dan Yudas sudah menggantung diri, baru imam-imam membeli sebidang tanah kepunyaan tukang periuk, lalu diberi nama tanah darah. Dalam keterangan Petrus kita mendapat isi makna yang jelas bahwa uang itu tidak dilemparkan oleh Yudas ke dalam bait Allah. Tidak tersebut sama sekali bait Allah. Malahan dia membeli sebidang tanah dengan uang itu, lalu datanglah hukuman Allah kepadanya. Bukan dia membunuh diri, melainkan terjerumus di dalam tanah yang dibelinya itu, belah dua badannya, terburai isi perutnya. Menurut kepercayaan Kristen, penulis-penulis Injil itu menulis karena pimpinan Ruhul Kudus, sedang Petrus juga bercakap dengan pimpinan Ruhul Kudus. Sekarang terdapat dua fakta yang sangat berbeda, mati menggantung diri dan mati terjerumus. Matius mengatakan tanah darah dibeli oleh imam-imam sesudah Yudas menggantung diri, sedang Petrus mengatakan Yudas sendiri yang membeli tanah itu dan di sana dia terjerumus. Mana yang betul? Mustahil dua hal yang berbeda dalam kematian seseorang terjadi sekaligus. Tidak masuk akal bahwa Ruhul Kudus yang menurut kepercayaan Kristen dalam kepercayaan Trinitas, bahwa Ruhul Kudus itu ialah Allah dan ia ialah Al-Masih juga, akan memberikan dua berita yang berbeda melalui lidah dua orang. Sebab itu, menurut pikiran yang teratur, haruslah dibuktikan mana yang benar di antara kejadian itu. Kalau menggantung diri yang benar, pastilah terjerumus tidak benar. Dan begitu pula sebaliknya. Kalau orang tidak dapat memberikan bukti mana yang benar, sudah pasti bahwa kedua cerita itu tidak benar. Kecuali kalau sekiranya segala dongeng yang tidak terang sumbernya, meski diakui bahwa dia adalah wahyu Allah. Dan supaya hati tentram, jangan berpikir ke jurusan itu dan terima saja. Karena kedua kejadian itu menurut akal sehat tidak pasti kebenarannya karena sangat berlawanan. Jelaslah bahwa kedua keterangan itu
dari Matius dan dari Petrus tidak dapat menjadi alasan buat mengatakan bahwa yang keluar dari kubur setelah 3 hari adalah Yesus. Dari keterangan-keterangan Injil yang lain tadi sudah menyatakan pintu kubur telah terbuka sebelum Maria Magdalena datang. Sudah kosong dan hanya tinggal kain kafan saja. Dan lantaran itu haruslah menjadi perhatian kita apa yang diterangkan oleh Matius pada pasal 28 dari ayat 11 sampai 15. Di dalam ayat-ayat itu diterangkan bahwa setelah murid-murid Yesus, terutama Maria Magdalena, mendapati kubur telah kosong, beberapa orang penjaga datang melaporkan hal itu kepada kepala-kepala imam. Kepala imam langsung mengatakan musyawarah dengan orang tua-tua. Sehabis musyawarah, mereka berikanlah banyak uang kepada beberapa laskar itu. Mereka disuruh menyiarkan berita, katakanlah olehmu, murid-muridnya datang pada malam hari tengah kami tidur, serta mencari dia, dan jikalau perkara itu kedengaran kepada pemerintah kelak, maka kami akan membujuk dia serta melindungi kamu. Uang itu mereka ambil, apa yang dianjurkan oleh kepala imam dan orang tua-tua Yahudi itu mereka lakukan. Inilah keterangan Matius. Matius telah merekamkan berita ini dalam kitab Injilnya. Nyata mayat itu hilang sebelum murid-murid Yesus datang. Nyata pula orang-orang Yahudi telah bermain uang agar disebarkan berita bahwa dia hilang karena dicuri oleh murid-muridnya sendiri. Sebab itu orang Yahudi sendiri pun yakin bahwa yang mereka tangkap itu Yesus sendiri, bukan Yudas. Meskipun serdadu-serdadu itu rebah tersungkur ketika mereka mencoba menangkap Yesus. Dan tidak seorang jua pun di antara mereka yang mengenal Yesus, bahwa Yudas yang tertangkap oleh mereka tidaklah mereka sadari. Dari berita yang dibawakan Matius ini teranglah bahwa besar sekali kemungkinan bahwa yang mencuri mayat itu adalah orang Yahudi sendiri. Lalu mereka membuat berita beranting dengan menyebar-nyebarkan banyak uang bahwa yang mencuri mayat itu adalah murid Yesus sendiri. Padahal terang sekali bahwa murid-murid itu datang mendapati kubur yang telah kosong. Dari segala berita ini bertambah jelaslah apa yang dikatakan oleh Al-Quran pada ayat yang tengah kita tafsirkan ini, bahwa orang Kristen mengatakan yang mati di kayu salib itu adalah Yesus, dan yang bangun dari kubur setelah mati 3 hari itu Yesus juga. Dan setelah bertemu dengan murid-muridnya, dia pun terbang ke langit dan sekarang tengah duduk di sebelah kanan Bapa yang di surga. Semuanya itu bukanlah kejadian yang yakin, melainkan hanya semata-mata zon. Kesan ini kita dapati setelah kitab-kitab dan fakta-fakta itu sendiri kita baca.